Oke, halo guys, selamat datang di film singkat. Pada video kali ini kita akan membahas cerita dari Pokemon Movie Destiny Deoxys yang belum pernah Mimin bahas. Berceritakan mengenai Pokemon legendary Rayquaza, sang penjaga langit yang harus melawan Pokemon Deoxys berasal dari luar angkasa untuk menjaga bumi dari segala ancaman. Peringatan, video ini akan mengandung full spoiler yang dapat merugikan bagi teman-teman yang belum pernah menonton Pokemon Destiny Deoxys. Dan oke, tanpa banyak curhat, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini dimulai dengan berada di ujung bumi utara yang sangat dingin. Di sana ada beberapa orang ilmuwan yang sedang meneliti tentang kehidupan di tempat tersebut dengan dipimpin oleh profesor bernama Lud, yaitu profesor yang sangat cerdas sekaligus kaya raya. Ia juga mengajak putranya yang masih kecil ke tempat penelitian bernama Tori, yang sekarang Tori sedang bermain dengan para Pokemon yang ada di sana. Di saat yang bersamaan di atas langit, ada Pokemon legendary Rayquaza yang sedang menjaga langit daerah kekuasaannya. Namun tidak lama kemudian, Rayquaza merasakan ada benda asing dari luar angkasa masuk ke atmosfer bumi dan jatuh di dekat tempat penelitian Profesor Lun. Namun Rayquaza menyadari kalau meteor tersebut bukanlah sebuah benda mati, melainkan makhluk hidup. Akibat meteor tersebut jatuh di dekat tempat penelitian, membuat Pokemon yang berada di sana ketakutan dan berlarian menjauh. Namun karena hal tersebut, Tori yang sedang bermain dengan para Pokemon terjebak di dalam kerumunan Pokemon yang sedang panik, membuat Tori yang masih kecil sangat ketakutan. Saking ketakutannya sampai membuat Tori pingsan. Hal ini juga akan menimbulkan rasa trauma Tori terhadap para Pokemon. Untungnya Tori masih bisa selamat. Profesor Lud yang merupakan ayah dari Tori berhasil menyelamatkan Tori keluar dari kerumunan para Pokemon. Meteor luar angkasa yang baru saja jatuh ke bumi sudah menampakkan dirinya, yang ternyata ia merupakan Pokemon luar angkasa bernama Deoxys yang datang ke bumi untuk mengambil sebuah kristal berwarna hijau yang sudah lama tertimbun di bawah salju. Kristal berwarna hijau tersebut terlihat bukan sembarangan kristal, melainkan ia seperti makhluk hidup karena terlihat kalau Deoxys bersama kristal tersebut seperti melakukan komunikasi. Di saat itu tiba-tiba saja Rayquaza datang dan langsung menyerang Deoxys karena telah melewati daerah kekuasaan Rayquaza. Sekaligus ia menganggap Deoxys sebagai ancaman bagi bumi. Serangan Dragon Pulse dari Rayquaza berhasil membuat sebagian tubuh Deoxys hancur. Namun tak disangka dalam sekejap tubuh Deoxys kembali memulihkan dirinya sampai seperti semula dengan sangat cepat karena Deoxys memiliki kekuatan regenerasi. Deoxys pun membalas serangan Rayquaza yang bahkan dapat membuat Rayquaza kewalahan. Namun karena pertarungan tersebut, tenda peralatan dan bahkan alat transportasi milik para ilmuwan hancur akibat terkena serangan nyasar dari kedua Pokemon tersebut, sampai kendaraan utama mereka yaitu kapal ikut hancur. Pertarungan antara Rayquaza dan Deoxys diakhiri dengan dimenangkannya oleh Rayquaza yang menggunakan jurus Dragon Pulse tepat di hadapan Deoxys yang sangat dekat, membuat seluruh tubuh Deoxys hancur dan hanya tersisa inti dari Deoxys yang berupa kristal berwarna biru. Kristal biru Deoxys pun masuk ke dalam laut. Setelah selesai mengalahkan Deoxys, Rayquaza kembali terbang ke atas langit. Kemudian pada keesokan harinya, para ilmuwan beserta Profesor Lud dan anaknya Tori dijemput menggunakan helikopter. Mereka juga membawa kristal hijau yang tadi malam digali oleh Deoxys untuk dibawa ke laboratorium agar bisa diteliti. Kemudian waktu pun berjalan sampai 4 tahun setelah kejadian itu. Profesor Lun bersama para ilmuwan telah selesai meneliti kristal hijau milik Deoxys, yang ternyata kristal tersebut memiliki energi yang sama dengan Deoxys, atau bisa dibilang kalau kristal hijau yang mereka bawa adalah Pokemon Deoxys, alias teman Deoxys yang tadi dikalahkan oleh Rayquaza. Profesor Lun bersama para ilmuwan ingin mencoba membangkitkan kristal hijau menjadi Deoxys kembali dengan memberikannya energi. Namun usaha mereka gagal karena energi yang dibutuhkan masih belum mencukupi. Di lain sisi, Deoxys biru yang telah dikalahkan Rayquaza 4 tahun lalu kini telah beregenerasi kembali ke bentuknya yang semula, dan ia akan mencari temannya yaitu Deoxys hijau yang sekarang berada di laboratorium milik Profesor Lun alias ayahnya Tori. Kemudian kita berpindah di sebuah kereta listrik yang melewati antar kota, yang dimana di
sana ada Ash, May, Max, dan Brock sedang berada di dalam kereta tersebut untuk pergi ke kota Laros, yaitu salah satu kota yang memiliki teknologi canggih. Karena hampir semua pekerjaan dilakukan oleh robot, tujuan Ash berada di kota Laros adalah ingin mencoba bertanding Pokemon di sebuah tempat yang disebut Battle Tower. Baru saja Ash bersama teman-temannya keluar dari kereta, mereka langsung disambut oleh robot keamanan, yang dimana robot tersebut memberikan mereka masing-masing sebuah kartu yang dapat digunakan untuk mengakses fasilitas kota sekaligus mengambil makanan sepuasnya. Di perjalanan Ash bersama teman-temannya melewati kota, mereka tak sengaja bertemu dengan dua orang laki-laki bernama Raffe dan Sid, yang dimana kedua orang tersebut juga merupakan trainer Pokemon yang mau pergi ke Battle Tower sama seperti Ash. Mereka pun saling berkenalan, sekaligus Raffe dan Sid juga membantu Ash bersama teman-temannya mengantarkan mereka ke Battle Tower. Tidak lama kemudian ada seorang gadis yang baru datang bernama Rebecca. Ia merupakan teman dari Raffe dan Sid yang juga merupakan trainer Pokemon. Setelah sampai di tempat Battle Tower, Ash bersama teman-temannya berpisah karena Ash akan pergi mendaftarkan dirinya ke pertandingan, sedangkan May, Max, dan Brock akan melihat dari kursi penonton. Namun di perjalanan Ash, ia sedikit tersesat karena tempat tersebut yang sangat luas dan juga dicampur oleh toko-toko seperti mall. Tanpa sengaja, Ash bertemu dengan Tori yang baru saja keluar dari perpustakaan. Ash yang mau menanyakan jalan kepada Tori, tiba-tiba saja Tori lari ketakutan karena melihat Pikachu, yang dimana traumanya terhadap Pokemon pada 4 tahun lalu masih terikat sampai sekarang. Ash pun berusaha mengejar Tori, dan tanpa sengaja mereka berdua masuk ke dalam ruang tunggu pertandingan. Namun karena tempat tersebut masih sepi dari trainer Pokemon, seorang panitia yang berada di sana berpikir kalau Ash dan Tori merupakan sepasang trainer yang mau bertanding di Battle Tower Tag Team. Tanpa basa-basi, panitia tersebut memasukkan Ash bersama Tori ke dalam arena pertarungan. Terlihat kalau pertandingan yang berada di Battle Tower bukan seperti pertandingan biasa, karena yang menonton sangat banyak, hampir mirip dengan pertandingan Champion League Pokemon. Dan yang sangat kebetulan, lawan Ash bersama Tori adalah Raffe dan Sid. Pertandingan tag team Pokemon pun dimulai, yang dimana Ash menggunakan Pikachu untuk bertanding. Namun karena Tori tidak mempunyai Pokemon, Ash meminjamkan Pokemon miliknya yaitu Turtle. Sedangkan lawan mereka Raffe, ia menggunakan Blaziken dan Sid menggunakan Blastoise. Terlihat kalau pertandingan mereka tidak seimbang, karena hanya Ash dan Pikachu yang bertarung, sedangkan Turtle tidak bergerak dan hanya menerima serangan dari Blastoise. Karena Tori tidak tahu bagaimana caranya bertanding Pokemon, yang membuat pertandingan tersebut dimenangkan oleh Raffe dan Sid dengan sangat mudah. Tori yang merasa bersalah langsung pergi keluar dari gedung untuk menyendiri, sampai ia berjalan sendirian di pinggir kolam. Namun di saat itu ada Pokemon Puzzle yang datang menghampiri Tony untuk meminta bantuan karena temannya yaitu Pokemon Minun terjebak di tong sampah. Tori pun memberanikan diri untuk menyelamatkan Minun. Namun setelah menyelamatkan Minun, Tori langsung melarikan diri menjauh dari Puzzle dan Minun karena masih takut dengan Pokemon. Ash yang melihat dari kejauhan memutuskan untuk mengikuti Tori sampai masuk ke dalam taman kaca piramid. Di dalam sana ternyata Tori mengunjungi temannya yang berupa sebuah cahaya misterius seperti aurora berwarna hijau. Namun karena kedatangan Ash membuat Tori bad mood kembali, dan Tori meminta Ash untuk tidak mengikutinya. Sampai mereka berdua hampir mau berkelahi. Untungnya di saat itu, May, Max, dan Brock datang memisahkan mereka berdua. Dan Brock memiliki ide untuk membuat mereka baikan dengan mengajak mereka semua piknik di taman, serta disajikan makanan yang dimasak oleh Brock. Untungnya hal tersebut berhasil, hubungan Tori dan Ash kembali membaik. Namun di tengah itu, trauma Tori terhadap Pokemon kembali setelah melihat Pikachu. Dan ia pun memutuskan untuk berpamitan dengan mereka semua. Namun di saat yang bersamaan, ternyata Deoxys telah sampai di kota Laros yang ingin mencari temannya, yaitu kristal hijau yang berada di laboratorium milik ayahnya Tori, dengan memancarkan aurora berwarna merah yang sangat indah untuk berkomunikasi. Ash bersama teman-temannya dan rombongan Raffe yang melihat aurora tersebut sangat kagum. Namun berbeda dengan Rebecca, ia justru kebingungan, karena seharusnya daerah yang mereka tepati sekarang tidak mendukung untuk
terjadinya aurora dan hanya muncul di utara serta Polandia Selatan. Namun dari kejauhan di atas langit, Rayquaza yang sedang terbang merasakan energi yang dikeluarkan oleh Deoxys dari kejauhan. Rayquaza pun segera mengikuti energi tersebut ke tempat Deoxys karena Rayquaza masih menganggap Deoxys sebagai ancaman. Pada keesokan harinya, Tori ternyata mengajak Ash bersama yang lain ke Taman Piramid untuk menunjukkan teman cahaya misterius Tori yang disambut ramah oleh mereka semua. Rebecca pun mencoba untuk mencari tahu informasi mengenai cahaya misterius tersebut. Namun di saat yang bersamaan, Rayquaza telah tiba di kota Larois. Kedatangan Rayquaza berhasil dideteksi oleh sistem keamanan dari ayahnya Tori. Dan di sini juga ayahnya Tori mendapatkan informasi mengenai Deoxys yang telah lama berada di dalam kota mereka. Ayahnya Tori pun menyadari kalau kejadian ini sama dengan 4 tahun yang lalu, yang dimana akan terjadi pertarungan antara Deoxys dan Rayquaza. Dengan segera, ayahnya Tori memulai evakuasi darurat kepada semua penduduk dan pengunjung yang berada di dalam kota untuk segera pergi ke tempat evakuasi. Namun tiba-tiba saja Deoxys bertingkah liar, yang dimana ia menggunakan jurus bayangan untuk menculik semua manusia maupun Pokemon yang ia lihat. Dan tidak lama kemudian Rayquaza datang dengan menyerang langsung Deoxys menggunakan Dragon Pulse. Deoxys dengan tepat waktu berhasil membuat sebuah dinding pelindung yang menyelimuti kota Larois agar bisa menghentikan serangan Rayquaza. Sekaligus dinding tersebut membuat Rayquaza tidak bisa masuk ke dalam kota Larois. Namun tidak hanya itu, efek samping dari dinding pelindung Deoxys membuat semua sistem elektronik yang berada di dalam kota Larois mati secara paksa. Semua fasilitas maupun robot mati seketika. Ash bersama teman-temannya yang masih berada di dalam Taman Piramid panik karena tiba-tiba saja pintu taman tidak bisa dibuka yang membuat mereka terjebak di dalam sana. Tidak hanya itu, tanpa mereka sadari Deoxys telah berada tepat di atas mereka yang melihat secara langsung dari atas kaca, membuat suasana menjadi begitu seram. Pintu piramid akhirnya berhasil dibuka oleh Sid dan Sid langsung pergi keluar. Namun karena hal tersebut, bayangan Deoxys langsung menculik Sid bersama Pokemonnya. Ash bersama yang lain pun segera pergi menyelamatkan diri mereka dengan pergi ke ruang bawah tanah yang dipandu oleh Tori. Untungnya mereka semua selamat dari kejaran bayangan Deoxys, kecuali Sid yang tadi telanjur keluar melewati pintu piramid. Tak disangka di dalam sana ada seorang ilmuwan wanita yang merupakan asisten pribadi ayahnya Tori bernama Yuko, yang juga sedang bersembunyi dari kejaran bayangan Deoxys. Tidak lama kemudian mereka mendapatkan masalah baru, yang dimana mereka semua kelaparan dan di dalam sana tidak ada persediaan makanan. Di sini pun mereka membagi tugas, yang dimana Ash, Brock, dan Tori akan pergi keluar mencari makanan, sedangkan Rebecca dan Raffe akan mencari tahu tempat di mana orang-orang yang diculik disimpan. Ash bersama Tori dan Brock akhirnya berhasil mendapatkan makanan dari robot penyedia. Namun di saat itu bayangan Deoxys datang dan melihat mereka. Ash bersama yang lain pun segera lari dengan membawa makanan. Untungnya di saat itu mereka mendapatkan bantuan dari Pokemon Plusle dan Minen yang kemarin siang diselamatkan oleh Tori. Namun sangat disayangkan karena hal tersebut Minen berhasil diculik oleh bayangan Deoxys. Ash, Brock, Tori, dan Plusle terpaksa harus pergi bersembunyi meninggalkan Minen yang telah diculik. Di lain sisi, Rebecca dan Raffe berhasil menemukan tempat yang menjadi penyimpanan bagi orang-orang yang telah diculik, yaitu di sebuah gedung yang berada di ujung kota. Sedangkan di luar dinding pelindung yang dibuat oleh Deoxys, ternyata Rayquaza masih mencoba menerobos masuk dengan menyerang dinding tersebut. Namun cara tersebut masih belum berhasil. Di dalam ruangan bawah tanah, Ash, Brock, Tori, Rebecca, dan Raffe akhirnya telah kembali. Di saat itu, Yuko mengajak mereka semua masuk ke dalam laboratorium yang menjadi tempat penelitian kristal hijau yang merupakan teman Deoxys biru. Dan ternyata cahaya misterius yang sering bermain dengan Tori merupakan aurora yang berasal dari Deoxys hijau. Rebecca yang melihat aurora hijau tersebut pun menyadari kalau aurora ini merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan oleh Deoxys biru dan hijau untuk menanyakan lokasi. Karena gelombang kedua aurora tersebut saling berkomunikasi, Yuko pun menyadari alasan Deoxys biru menculik manusia dan Pokemon tadi siang, yang dimana hal ini dilakukan oleh Deoxys biru untuk memudahkan Deoxys menemukan
menemukan temannya, karena gelombang energi yang dikeluarkan manusia dan Pokemon menghalangi pandangan Deoxys. Jadi Deoxys bukanlah Pokemon jahat yang ingin menguasai bumi. Ia hanya datang ke bumi untuk mencari temannya yang telah terjebak di bumi dan tidak bisa beregenerasi akibat kekurangan energi. Di sini pun mereka semua ingin membantu Deoxys hijau beregenerasi agar ia bisa bertemu kembali dengan temannya Deoxys biru. Namun sebelum bisa memulai rencana tersebut, mereka harus menyelamatkan orang-orang yang telah diculik terlebih dahulu agar bisa mendapatkan bantuan tambahan. Pada keesokan harinya, mereka memulai rencana menyelamatkan orang-orang yang berada di gedung pinggir kota. Namun di saat itu, Deoxys menyadari keberadaan mereka dan mau membawa mereka semua. Untungnya di waktu yang bersamaan, Rayquaza berhasil menembus dinding pelindung Deoxys. Rayquaza pun langsung menyerang Deoxys yang membuat mereka berdua bertarung kembali. Singkat cerita, Ash bersama Tori berhasil sampai di gedung tersebut dan mereka membebaskan orang-orang yang telah diculik. Kemudian Ash mengantarkan mereka ke tempat pembangkit listrik udara untuk meminta bantuan memutarkan kincir angin dengan menariknya agar bisa menghasilkan energi yang akan dipakai membangkitkan Deoxys hijau. Tak disangka rencana mereka berhasil. Berkat energi yang mereka berikan kepada Deoxys hijau, kini ia bisa beregenerasi kembali sampai berubah ke wujud aslinya yang memiliki bentuk yang sama dengan Deoxys biru. Namun di tengah kota, Deoxys biru masih bertarung melawan Rayquaza, yang dimana Rayquaza membanting Deoxys biru ke tanah dengan sangat keras, sampai membuat dinding pelindung yang dibuat oleh Deoxys menghilang dari kota Larois. Karena hal tersebut, listrik yang berada di kota Larois kembali bekerja. Tetapi terlihat akibat serangan Rayquaza, Deoxys biru sangat marah dan mulai bertarung dengan serius, yang membuat Rayquaza tidak bisa bertahan. Di tengah Deoxys biru menyerang Rayquaza, tiba-tiba saja Deoxys hijau bersama Ash dan Tori datang, yang dimana Deoxys hijau melindungi Rayquaza dari serangan Deoxys biru. Deoxys biru pun tak menyangka akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan temannya Deoxys hijau, yang membuat Deoxys biru kembali tenang. Namun di lain sisi, Rayquaza kembali bangkit dan langsung menyerang mereka berdua, karena Rayquaza masih berpikir kalau mereka berdua merupakan ancaman bagi bumi. Deoxys biru dan hijau tidak mencoba melawan Rayquaza, melainkan mereka berusaha menghindari pertarungan dengan menjauh dari Rayquaza. Tetapi Rayquaza masih mengejar sampai mereka masuk ke dalam gedung yang merupakan inti komputer dari kota Larois, dan tak sengaja menghancurkan beberapa komponen yang membuat sistem keamanan kota Larois rusak. Akibatnya robot keamanan menjadi tidak terkendali, yang dimana semua robot keamanan berkumpul di satu titik, yaitu di gedung komputer utama. Karena jumlah robot keamanan yang sangat banyak, sampai membuat Rayquaza dikerumuni yang membuatnya tenggelam. Untungnya Deoxys biru dan hijau membantu melindungi Rayquaza dari robot keamanan. Ash bersama Tori yang berada di pinggir kota khawatir melihat Rayquaza bersama Deoxys biru dan hijau. Mereka khawatir apabila pelindung Deoxys tidak bertahan lama. Ash pun memiliki ide untuk menghentikan robot keamanan, yang dimana ia akan memasang kartu di robot keamanan agar sistem keamanan bisa diribut. Ash mencoba mendekati robot keamanan dengan melompat melalui pijakan-pijakan yang ada sampai naik ke atas menara, dan ia berhasil meraih robot keamanan dengan melompat. Ash pun memasang kartu milik Tori dan tak disangka cara tersebut berhasil. Sekarang sistem dari robot keamanan berhenti. Berkat hal tersebut, Rayquaza bersama Deoxys biru dan hijau terselamatkan. Dan juga karena tadi Deoxys biru dan hijau menyelamatkan Rayquaza dari robot keamanan, sekarang Rayquaza tidak menyerang mereka kembali. Rayquaza pun pergi meninggalkan mereka kembali ke atas langit. Sedangkan Ash bersama Tori diantar kembali ke tempat teman-teman mereka dengan diantar oleh Deoxys biru dan hijau. Tidak lama kemudian ayahnya Tori datang menemui
menemui Tori yang sangat khawatir dengan keadaan Tori. Di sini juga terlihat kalau trauma Tori terhadap Pokemon perlahan mulai menghilang karena ia sekarang bisa berteman baik dengan Plusle dan Minun berkat semua kejadian ini. Cerita pun diakhiri dengan Deoxys biru dan hijau pergi kembali keluar angkasa berpisah dengan mereka semua. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, berakhir sudah cerita dari film Pokemon Destiny Deoxys. Kalau kalian suka dengan video kali ini, bisa like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!